Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiaka Putri. Di sini saya ingin menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Baiklah, sebelum saya lanjut ke persamaan dasar akuntansi, di sini saya ingin menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, mengikhtisar, menggolong-golongkan, dan menganalisa suatu perkiraan yang ada. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi semisalnya harta kita 100.000, hutang kita 25.000 dan modal kita 75.000. Maka dari harta kita yang 100.000 kita mendapatkan keuntungan karena harta kita lebih besar daripada modal yang kita keluarkan. Laporan neraca berisikan 1. Harta atau disebut aktiva atau juga dengan aset. Harta adalah benda yang dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Harta terdiri atas 3. 1. Harta lancar atau current asset. Harta lancar adalah aset atau kekayaan yang tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran perusahaan sehari-hari. Harta lancar terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, asuransi dibayar di muka. Harta tetap atau fixed asset. Harta tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta tetap terdiri atas tanah, kendaraan ditambah akumulasi, gedung ditambah akumulasi, mesin ditambah akumulasi. Harta tetap tak berwujud. Harta tetap tak berwujud adalah harta berumur panjang yang tidak mempunyai karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali. Harta tetap tak berwujud terdiri atas hak cipta, hak merek, hak paten, goodwill atau nama baik, dan lain-lain. 2. Utang. Utang adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Utang terdiri atas utang usaha, utang bunga, utang gaji, beban atau biaya yang masih harus dibayar. 3. Ekuitas pemilik atau modal adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atau bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Isi dari laba rugi adalah biaya atau beban, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya sewa. Isi dari pendapatan, pendapatan sewa, pendapatan jasa, dan penjualan. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi. Laporan perubahan modal terdiri atas modal awal, prive, laba atau rugi usaha, dan modal akhir. Laporan keuangan perusahaan jasa ada 3, yaitu 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan modal, dan 3. Laporan neraca akhir. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan laporan laba rugi. Saya sudah mengambil judul yaitu
Perusahaan Jasa Rasyada laporan laba rugi periode 30 September 2007. Lalu di bawahnya kita tuliskan pendapatan atau penjualan. Di bawahnya lagi kita tuliskan pendapatan jasa servis. Lalu di sampingnya kita tuliskan jumlah rupiahnya. Lalu di bawahnya lagi kita tuliskan pendapatan jasa reparasi. Lalu di sampingnya kita tuliskan berapa jumlah rupiahnya. Lalu kita totalkan dua pendapatan tersebut ya teman-teman. Lalu di bawahnya lagi kita tuliskan biaya atau beban. Misalkan biaya gaji pegawai, biaya pemeliharaan bengkel, biaya air, listrik, dan telepon. Tapi kita tuliskan tidak boleh sejajar dengan pendapatan jasa servis ya teman-teman. Kita berikan jarak sedikit. Lalu biaya atau beban tersebut yang semua sudah kita tulis, kita jumlahkan, lalu jumlahnya itu kita sejajarkan dengan pendapatan jasa reparasi ya teman-teman. Pokoknya kita sejajarkan dengan total pendapatan yang di atas. Lalu setelah itu total pendapatan yang di atas kita kurangkan dengan biaya atau beban. Lalu dapatlah hasilnya, itu adalah hasil pengurangan dari total pendapatan dan biaya atau beban. Itu adalah laba bersih sebelum pajak. Jadi hasil pengurangan dari 443.120 rupiah dikurang 172.970 rupiah mendapatkan hasil yaitu 270.150 rupiah. Lalu di bawahnya kita berikan garis 2 ya teman-teman untuk menutup laporan yang sudah kita buat. Terima kasih.